Screen. Nah, jadi masih siang ini kita akan membahas materi tentang soal OSNP tahun 2022 yang materi bagian geologinya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ki Harisa Fadil, biasa dipanggil Fadil, alumni OSN Kebumian tahun 2021. Nah, langsung aja kita masuk ke materinya. Oh ya, nanti kalau ada yang mau nanya, langsung open mic-nya aja ya. Soalnya kalau raise hand, ntar nggak kelihatan. Nah, jadi kita lihat dulu bacaannya, karena soal-soal ini pasti akan berhubungan sama bacaan-bacaan yang ada di sini. Seperti kayak temanya. Nah, di sini kan temanya tentang gas bumi, sumber daya energi yang penting di Indonesia. Otomatis, bisa kita perkirakan kalau soal-soalnya itu bakalan berhubungan sama resource atau gas bumi ataupun minyak bumi atau kayak semacam energi yang ada di bumi gitu. Nah, di sini dia menjelaskan tentang gas bumi, terus ada juga cadangan gas bumi Indonesia, terus ngebahas gas dan minyak bumi sebagai senyawa hidrokarbon. Jadi kalau kita lihat di sini kemungkinan soalnya berhubungan sama hidrokarbon. Nah, itu basicnya kimia kita kelas 11 kalau nggak salah. Terus kita lihat dulu soal yang pertama. Nah, oh ya, jangan terpaku sama jawaban di sini. Nah, coba dijawab dulu di kolom chat deh. Jawabannya apa gitu. Buat yang nomor 1 ini. Ayo, jawab apa? Nah, jadi kalau kita lihat soal nomor 1 ini, itu pertanyaan adalah struktur batuan sedimen yang terbentuk oleh angin sehingga memiliki arah dan sudut lapisan tertentu. Nah, kita biar lebih gampang buat dapetin jawabannya, kita lihat dulu keyword yang ada di soalnya. Nah, di sini kan ada beberapa keyword nih. Yang pertama itu adalah struktur batuan yang terbentuk oleh angin, terus memiliki arah dan sudut. Nah, kalau dari sini dapat kita artikan bahwa dapat kita ketahui bahwa dari pengertian yang ini adalah cross bedding. Jawabannya yang B. Nah, kalau laminasi itu apa? Jadi laminasi itu macam perlapisan. Kalau kita lihat gambar nyatanya, itu bentukannya kayak gini. Laminasi. Kok gini? Laminasi. Oh, ya. Geologi. Nah, bentukannya kayak gini, jadi kayak berlapis-lapis gitu. Tapi lapisannya itu kayak beda-beda. Jadi kayak bisa dibedakan nih antara yang lapisan satu dengan yang lapisan lainnya. Jadi warnanya itu agak cenderung berbeda. Terus yang kedua, ini cross bedding tadi. Kalau bentuk nyatanya itu kayak gini. Cross bedding. Nah, jadi kayak ada bentukan sudut-sudutnya nih. Oh, nah ini lebih jelas nih. Jadi ada kayak bentukan sudut-sudut, itu namanya cross bedding. Itu bisa terbentuk akibat angin. Terus berikutnya ada graded bedding. Nah, graded bedding ini biasanya terbentuk akibat air, bukan angin. Jadi dia juga berlapis-lapis, jadi kayak gini. Dia ada gradasi dan juga agradasi. Nah, jadi misalkan nih, yang graded bedding ini, itu kayak di sini ada butiran-butiran yang kasar, terus semakin ke atas semakin halus, semakin ke atas semakin halus lagi. Nah, ini namanya graded bedding. Jadi perlapisan yang mengendap, tapi kayak endapannya itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas, itu beda ukurannya.
namanya graded bedding. Ini laminasi. Nah, kalau pinch out ini itu ibaratnya kayak dia itu terperangkap. Jadi kayak misalkan kayak ini nih, ada sebuah perlapisan. Nah, yang di sini itu kayak ada semacam perlapisan yang atau mineral yang berbeda. Nah, dia terperangkap antara mineral-mineral lainnya. Itu namanya pinch out. Kalau melensa itu kalau kita lihat pinch out, gambar pinch out dulu ya. Pinch out. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat gambarnya nih, kayak ini. Yang terperangkap ini, yang hitam ini, itu namanya pinch out. Terus, kalau apa satu lagi? Melensa, ini agak baru ya istilahnya. Baik. Melensa. Ini gambarnya. Wah, mungkin kayak gini bentukannya kalau melensa. Nah, jadi untuk yang soal ini, jawabannya adalah cross bedding. Jadi karena angin dan juga memiliki arah dan sudut lapisan tertentu. Next, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke bagian berikutnya, yakni misalnya terdapat batuan dengan volume 100 cc dan volume... Izin bertanya. Ya, silakan. Kalau boleh tahu bedanya finding upward sama graded bedding itu apa ya? Apa tadi? Bedanya finding upward sama graded bedding. Finding upward. Wait a minute. Oh, bentar. Kalau itu rasanya sama, cuman kalau yang graded bedding itu kan terbagi dua nih. Yang pertama itu agradasi. Bentukannya kayak gini. Baik. Oh, ini ada dua nih. Nah, kurang jelas ya gambarnya. Mana ya gambar yang jelas? Agradasi dan degradasi. Ya, aku nggak ada gambar yang jelas ya. Dapat. Bentar. Kita lihat gambarnya. Agradasi. Ya, tidak ada kah? Atau degradasi dulu deh. Lihat. Degradasi pada lapisan pengentapan. Ya, kok tidak ada gambarnya ya? Agradasi dan degradasi itu, nah jadi ada dua kasus nih. Yang pertama, endapannya tuh kayak gini. Nah, yang kedua, kayak gini. Nah, coba yang agradasi yang mana? Yang A atau yang B? Ada yang tahu? Yang B. Yang B agradasi. Kalau yang A? Gradasi.
Nah, jadi kalau misalkan yang tadi namanya apa sih istilahnya? Wah, lupa. Oh. Nah nih, Nah, finding award tadi mungkin sejenis sama kayak degradasi ini. Jadi kayak itu apa ya, mengecil ke atas. Nah, sedangkan yang yang agradasi yaitu mengecil ke bawah. Jadi kalau yang di sini itu yang mengendap terlebih dahulu itu yang besar-besar. Tapi kalau yang ini, yang B, yang agradasi, yang mengendap duluan itu yang kecil gitu. Kira-kira kayak gitu. Gimana? Oke? makasih Kak. Oke. Next kita lanjut ke yang nomor 2 ini. Nah, yang nomor 2 ini itu diketahui bahwa volume batuannya itu 100 cc. Terus volume padatan pada batuan totalnya ada 75 cc. Yang ditanya adalah porositas. Sebelum kita masuk soalnya, ada yang tahu nggak apa itu porositas? Porositas. Ada yang tahu? Kemampuan Apa? menyimpan air pada batuan nggak? Kemampuan menyimpan air pada batuan. Oke. Kalau permeabilitas? Kemampuan untuk meloloskan air, Kak. Nah, benar. Jadi, kalau secara gampangnya nih, porositas ini adalah rongga. Jadi, gini, rongga. Jadi jumlah rongga yang ada pada batuan. Nah, untuk menentukan persentasenya, maka kita bisa menentukan dengan cara mengalihkan ini dengan persen. Kan persen. Berarti yang ini dikurang sama yang ini. Karena ini kan volume totalnya nih. Terus yang padatannya, yang jumlah padatnya itu cuma 75 cc. Nah, jadi 100 dikurang 75 cc. Nah, kalau kita mau cari presentasi, pasti kan kita membaginya dengan jumlah totalnya kan, bukan jumlah perbagiannya, tapi jumlah totalnya. Totalnya kan 100, berarti per 100 dikali 100%. Begini. Nah, maka dapat kita ketahui bahwa ini 25 per 100 kali 100. Ini habis, jadinya kan 25%. Maka persentase porositas batuan tersebut atau persentase jumlah rongga yang ada pada batuan tersebut itu adalah 25%. Jadi kayak misalkan nih. Nah, di sini kan ada partikel-partikelnya. Nah, terus kalau kita lihat kebesarannya, besar. Nah, misalkan kayak gini nih. Sekarang kalau kita lihat totalnya di sini kan 100 cc. Tapi di total yang ini, yang masanya, total batuannya atau padatannya itu 75 cc. Otomatis kalau kita berat total semuanya, berarti yang sisa kan yang rongga-rongga ini. Nah, rongga-rongga inilah yang jumlahnya itu 25% atau 25 cc. Rongga. Nah, kira-kira kayak gitu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, manakah di antara batu di bawah ini yang paling mudah dilewati gas pada saat bermigrasi? Coba dilihat di sini kan dilewati gas nih. Gas itu kan melewati porinya kan atau rongganya. Nah, mana yang paling besar dan paling banyak rongganya di antara A, B, C, D, atau E? Coba. Yang mana? Ada jawaban? Ini gimana cara lihat? Nggak ada? Coba kita lihat dulu batu garam. Batu garam ini kan batu kristalin kan? Karena dari garam. Terus breksi itu ada dua, ada yang vulkanik, ada juga yang sedimen. Terus batu gamping kristalin, batu gamping kan berasal dari terumbu karang kan, dan dia juga banyak rongga-rongga.
Terus ada batu pasir. Batu pasir ini kan ukuran batunya kecil nih. Apalagi danau. Udah lebih kecil lagi. Nah, kalau dari clue tersebut, manakah yang paling mudah dilewati gas pada saat bermigrasi? Ayo, yang mana? Batu? Gamping, Kak. Ayo. Gamping? Coba alasannya kenapa pilih gamping? Soalnya tadi kakaknya bilang banyak rongganya. Banyak rongga, benar. Jadi di sini kan kalau kita lihat nih, misalkan kita mau lihat sebuah apa namanya tuh, mau meloloskan air nih. Jadi di sini tuh, misalkan di sini kita isiin pasir. Terus di sini juga kita isiin lanau, lebih kecil lagi. Terus di sini kita isiin gamping, cukup 3 ini aja ya. Karena garam sama breksi itu agak kurang memungkinkan. Nah, di sini kan ibaratnya kayak ini batuannya, terus ada rongga-rongganya. Nah, kalau kita mau masukin air dari sini, di atasnya misalkan, manakah yang paling cepat airnya turun? Yang A, B, atau C? Yang paling cepat airnya nyampe bawah. Gitu. Yang mana? A, B, atau C? Yang A. Nah, yang A ini kan udah kayak beneran rongga nih. Tapi yang B ini kan kayak pasir gitu kan pasti ada rongga di antaranya. Tapi itu kalau air turun ke bawah itu kan pasti akan banyak jalan dulu kan. Karena kayak misalkan nih rongganya di sini satu, terus sini lagi kan ini butirannya. Nah terus lewat sini lagi dulu baru nyampe ke bawah. Sedangkan ini kan kayak langsung jelek ke bawah gitu. Apalagi yang lempungnya lanau yang lebih kecil lagi. Jadi yang ini jawabannya adalah batu gamping kristalit. Nah, sampai di sini apakah bisa dilanjut? Bisa, Kak. Oke, kita lanjut ke bagian berikut ini. Manakah batu di bawah ini yang memiliki porositas tinggi? Nah, ayo. Mana yang paling tinggi porositasnya? Yang A, B, C, D, atau E? Ayo, mana suaranya nih? Jadi sebelum kita lihat ke sini, jadi untuk menentukan nilai porositas, anggap ini N, itu kita bisa mengalihkan atau mengkalkulasikan dengan rumus. Ada yang tahu rumusnya apa? Ayo, rumus untuk mencari porositas. N sama dengan PV per P. Apa itu PV? PV itu adalah volume pori-pori. Tapi kalau V itu adalah volume batuannya. Nah, dari situ kita bisa menentukan besar kecil porositas sebuah batuan. Terus kalau untuk kerikil itu porositasnya berapa? Jadi kalau batu pasir itu punya porositas berkisar antara 25 sampai 40%.
Nah, terus kalau yang pasir ini punya porositas berkisar antara 25 sampai 50%. Ini lebih besar dibandingkan kerikilatan. Terus lanau itu punya porositas antara 35 sampai 50%. Nah, terus yang terakhir, yang berarti ini kita coret karena udah nggak masuk hitungan di sini. Yang terakhir itu adalah batu lempung. Ada yang tahu berapa porositas batu lempung? Besarnya? Wah, siapa tuh yang nyanyi? Nah, jadi batu lempung ini punya porositas berkisar antara 40 sampai 75%. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa yang batuan yang mempunyai porositas tertinggi adalah batu lempung. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Kalau gitu kita lanjut yang ini. Batu garam dapat menjadi batuan tudung yang baik. Salah satu mineral penyusun yang dominan dalam batu garam adalah halit. Manakah pernyataan berikut ini yang salah mengenai halit? Kalau yang A, memiliki rumus kimia NaCl. Kalau yang B, sistem kristalnya tetragonal. Terus yang C, dapat memiliki warna yang bermacam-macam tergantung dengan adanya pengotor, inklusi material lain, atau ketidaknormalan dalam kristalnya. Terus umumnya akibat proses evaporasi memiliki skala Mohs 2,0 sampai 2,5. Coba, manakah yang salah di antara A, B, C, atau D ini? Pernyataan yang salah. A, B, C, D, atau E? Yang A udah pastilah ya. Dia rumus kimianya NaCl. Berarti ini tidak masuk hitungan. Terus antara B, C, D, dan E. Coba sebutin, mana yang benar? Yang salah, jawabannya yang benar. Ayo, yang mana? Nah, sebelum kita masuk ke situ, coba ciri-ciri halit atau ciri-ciri batu garam. Yang pertama, itu dia punya belahan perfect. Itu perfect 3 arah. Arah yang bagus. Terus sistem kristalnya deh. Sistem kristalnya apa kalau batu garam? Ayo. Sistem kristalnya kubik. Terus kilapnya apa? Vitreous. Terus skala Mohsnya 2,0 sampai 2,5. Terus goresnya itu putih. White. Nah, dari sini manakah pilihan yang salah? B, C, D, atau E? E benar. Terus akibat evaporasi, benar dia mineral evaporasi. Memiliki warna macam-macam tergantung adanya pengotor. Ini juga benar. Maka jawabannya adalah sistem kristalnya tetragonal. Dia itu kubik atau ortorombik. Nah, jadi untuk yang pernyataan yang salah itu adalah sistem kristalnya tetragonal. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Enggak ada? Ayo, apakah ada? Oke, kalau enggak ada, kita lanjut ke bagian berikutnya, yakni cekungan Sumatera Selatan yang kita lihat pada gambar ini, yang merupakan penghasil banyak dan penghasil minyak, ini minyak dan gas bumi adalah sebuah titik-titik
Nah, kalau kita lihat, itu cekungan itu ada dua. Yang pertama, cekungan depan busur. Busur itu yang ini, busur pegunungan. Terus cekungan di dalam busur. Di belakang busur. Jadi depan belakang. Yang depan atau yang di belakang. Bentar. Busurnya salah deh. Busurnya yang ini. Busur pegunungan. Itu pegunungan Bukit Barisan. Barisan. Nah, jadi kalau kita lihat itu di sini, misalkan ini ada sebuah zona subduksi ini. Gini. Terus, nah, ini adalah bagian depannya, dan ini adalah bagian belakang. Nah, jadi misalkan nih, kalau ada cekungan di sini, ini cekungan depan busur. Tapi kalau di sini, ini berarti cekungan, misalkan ini nih, ini cekungan. Berarti ini cekungan dalam belakang. Nah, Sumatera Selatan itu berada di mana? Depan atau belakang? Ini zona subduksinya. Ini zona subduksi. Berarti yang manakah yang cekungan di Sumatera Selatan ini? Ayo, yang mana? A, B, C, D, atau E? Jawabannya adalah cekungan belakang busur. Nah, cekungan Sumatera Selatan ini itu terbagi menjadi 4 cekungan. Jadi ada sub cekungannya. Cekungan Sumsel ini terbagi menjadi 4. 3, 4. Yang pertama itu adalah sub cekungan Jambi. Jadi kan yang luas ini ada 4 sub cekungannya. Terus ada apa lagi? Sub cekungan mana lagi? Sub cekungan Jambi. Terus Palembang Tengah. Terus ada lagi sub cekungan Palembang Utara. Dan terakhir itu ada sub cekungan Palembang Selatan. Nah, jadi kalau misalkan pernah dengar nih ada back Arc Basin atau back Ocean Basin atau yang di belakang apa namanya itu? Cekungan belakang samudra, kalau nggak salah namanya Indonesia. Terus di sini ini yang depan berarti depan pegunungan, ke sini ke arah pantai, ke arah laut. Yang di belakangnya berarti yang nggak mengarah ke laut, depan subduksinya gitu. Kira-kira kayak gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke bagian berikut ini. Nah, sebelum masuk kita ke jenis-jenis fosil, ada beberapa syarat terbentuknya fosil. Coba sebutin bagi yang tahu, apa aja syarat-syarat terbentuknya fosil? Ayo, ada yang tahu? Yang pertama, mempunyai bagian yang keras, kayak tulang ataupun gigi. Terus yang kedua, itu terhindar dari oksidasi. Terus yang ketiga, tidak dimakan oleh binatang lain, tidak menjadi mangsa binatang lain. Terus berikutnya itu terdapat pada batuan yang berbutir halus. Jadi terendapkan pada batuan berbutir
halus. Nah, terus untuk jenis-jenis fosil itu salah satunya adalah fosil jejak. Fosil jejak itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ayo, ada yang tahu apa aja? Jadi, fosil jejak ini dibagi menjadi 2, 3, 4. Yang pertama itu ada burrow atau galian. Terus ada track atau jejak jalan. Nah, yang track itu yang B ini. Terus ada juga trail atau jejak seretan. Dan satu lagi itu ada boring atau galian. Galian pengeboran. Nah, kalau burrow ini itu biasanya di media yang tidak keras atau yang lembek. Kalau yang ini di sedimen atau batuan yang keras atau kering gitu. Nah, kalau kita lihat di sini yang termasuk fosil jejak itu yang A, B, C, D atau semuanya? Ayo. Semuanya, Kak. Semuanya. Yakin? Kalau ini yang D ini apa nih? Fosil burrow, track, trail atau boring? Yang D, Kak. Ya, yang D? Trail. Trail, benar. Kalau yang ini? Track. Kalau yang C? Termasuk fosil apa tuh? Burrow, track, trail atau boring? Nih, lebih zoom lagi. Zoom. Agak blur ya. Coba yang A dulu deh. A itu termasuk burrow, track, trail atau boring? Yang burrow. Yakin? Yang A? Yang apa yang C yang burrow? Ayo, yang mana? Burrow yang ini kayaknya bisa dikatakan sebagai burrow karena dia itu di media yang media yang lembut. Burrow. Kalau yang A masuk burrow juga atau justru masuk trail atau masuk ke trail? Ayo yang mana? Masuk ke burrow juga. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Enggak ada? Kak, Ya. kalau untuk mold sama cast itu masuknya ke apa ya, Kak? Fosil Nah, apa? mold sama cast itu masuk ke fosil yang berupa cetakan. Jadi kan ada mold sama cast. Mold itu kayak misalkan nih, ada sebuah cangkang. Nah, kayak gini. Misalkan ini cangkang kerang gitu. Terus cangkang kerangnya itu tercetak. Jadi, bentar, kita bedain warnanya deh. Terus ada sedimen nih di sini. Terisi sedimen. Nah, itu masuk mold atau cast? Ayo, masuk mold atau cast? Mold nggak sih, Kak? Yakin? Benar, mold. Mold. Kalau cast berarti cetakan dari cetakan. Maksudnya gimana? Jadi
case ini kan berupa cetakan apa ya? Oh, bentar. Nah, ya. Jadi mold ini itu kan apa namanya cangkangnya. Terus yang terisi oleh sedimen itu namanya case. Jadi cetakan dari cetakan gitu. Kalau gambarnya gini deh. Biar lebih gampang jelasinnya. Mold dan case. Nah, dari sini. Yang mold yang mana? Yang ini nggak usah ditulis ya. Yang bagian kiri atau bagian kanan? Ayo. Kiri. Kiri. Kak. Kiri benar. Nah, kalau yang kiri ini itu terisi mineral lagi. Nah, itu namanya apa? Ayo. Terisi mineral lagi namanya apa? Namanya cast. Cast. Jadi cast. Jadi kayak cetakan pertama, jadi langsung dari cangkangnya nih. Nah, itu namanya mold. Tapi cetakan dari cangkangnya yang tadi ini tuh terisi oleh mineral lain. Nah, itu namanya cast. Jadi kayak yang tadi. Kayak ini mana ya? Nah, kayak ini itu kan cetakan dari cangkang nih, yang ini. Nah, cetakan dari cangkang ini itu terisi oleh mineral lain, mineral yang ini itu namanya cast. Kalau yang ini aja namanya mold. Kalau yang cangkangnya tadi itu cetakan cangkangnya tadi itu terisi mineral, itu baru namanya cast. Kira-kira kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Kak, izin bertanya. Silakan. Kak, izin bertanya. Oh, boleh. Apa tuh? Buat tempat pengendapan borough sama boringnya itu di mana ya Kak? Kayak tempat spesifiknya kayak sungai kah atau tempat-tempat seperti tengah-tengah danau atau bagaimana Kak? Oh, kalau ini tuh nggak ada tempat spesifiknya. Jadi ini tuh berdasarkan jenis material yang terinjak sama hewan, yang digali oleh hewannya. Jadi kayak misalkan nih, kalau dia itu misalkan di daerah hutan, tapi tanahnya itu masih berupa kayak apa namanya tuh? Kayak sedimen lunak. Nah, itu namanya burrow. Jadi kayak, wah, kita lihat gambarnya aja deh. Burrow fosil. Nah, jadi dia bisa ada di mana aja, tapi tergantung. Nah ini, yang gambar tadi, burrow. Karena sedimennya itu lunak. Misalkan nih, misalkan anggap aja dekat rumah kita, terus ada sedimen lunak. Nah, karena tergendang air hujan atau banyak terinjak-injak, terus terkena air, nah itu kan lunak nih. Terus tiba-tiba ada ayam yang gali sedimen tersebut. Terus kita misalkan 10.000 tahun ke depan, nah itu masih ada bekasnya. Nah itu kita sebut dengan burrow. Tapi kalau misalkan ayamnya ini tuh gali di daerah yang misalkan daerahnya tuh kering. Daerah kering apa contohnya? Pokoknya di daerah yang kering gitu. Dekat rumah kita misalkan ada tanah kering. Nah ayamnya itu ngegali di situ. Terus 10.000 tahun ke depan misalkan masih ada bekasnya. Nah itu yang kita sebut dengan boring. Kayak gini. Boring fosil. Nah, kayak gini misalkan dia galiannya itu di daerah yang keras atau yang kering. Contohnya itu kayak di daerah pantai berkapur atau pantai apa namanya itu? Pantai batu gamping. Nah, itu bisa kita sebut dengan boring. Gitu. Bisa dipahami? Jadi nggak ada daerah Bisa spesifiknya. Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Tergantung jenis sedimennya tadi. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu geological map. Nah, sebelum kita masuk ke jawabannya, jadi di bagian lipatan itu ada dua. Kalau berdasarkan puncaknya, dibagi menjadi dua. Yang pertama itu syncline dan juga anticline.
Nah, kalau misalkan kayak ini nih, manakah yang sinkline? Yang A atau yang B? Yang sinkline. A, Kak. A. Ini yang sinkline. Kalau yang B berarti yang anticline. Nah, kita lihat lagi. Di sini itu ada, kalau misalkan kita anak kebumian biasanya kan pakai kedatangan kiri kan, dip sama strike. Nah, kalau kayak gini, ini lambang. Kalau yang ini tuh yang ini nih, yang warna biru ini, itu namanya strike atau dip. Arah jurusnya kemana? Berarti strike. Nah, yang ini, yang warna oranye ini, yang ke sini, itu baru namanya dip. Dip dan strike. Berarti dip itu arah miring, arah lerengnya. Nah, kalau kayak gini berarti arah miring lerengnya kemana? Kalau yang B misalkan nih, berarti miringnya ke sini kan. Kalau kita interpretasikan, yang ini kayak gini berarti. Miringnya ke dalam. Nah, kalau yang ini berarti miringnya keluar. Miringnya ke sana. Ke sini. Berarti kayak kalau interpretasikan tuh kayak gini. Nah, kayak gini kan. Dia saling menjauh nih. Terus kalau yang ini kita nggak fokus ke kayak gininya ya, tapi kita fokusnya ke bagian miringnya. Berarti kalau misalkan nih, yang ini tuh kayak, bentar. Jadi ini ke dalam, sama-sama kayak gini, cuman bedanya, kalau ini kan pure murni kayak gini, tapi kalau yang ini tuh kayak sungai apa ya namanya? Kayak gini nih, ada bukan sungai, tapi lembah gitu. Jadi kayak yang kayak gini. Tapi di sini tuh ada perlapisannya lagi, jadi kayak, gimana cara interpretasinya ya? Jadi misalkan ini itu kan deep-nya ke dalam. Tapi kan kalau ke dalam itu kan sinking kan kayak gini. Cuman yang ini tuh beda karena kita lihat di perlapisan yang di sininya. Nah, perlapisan di sininya itu juga ada kayak semacam lipatan. Tapi lipatannya itu ke arah bawah. Tapi dia itu tidak apa namanya? Tidak tidak bahasa Inggrisnya apa ya? Tidak tidak sama gitu. Jadi kalau yang ini kan sama nih, 90 derajat. Sama-sama 90 derajat nih ke arah sini. Tapi yang ini beda, yang ini ke arahnya ke sini, yang ini agak melenceng ke sini. Gitu kira-kira. Jadi kayak besaran dipnya itu beda. Nah, apalagi yang ini apa? Kubah, dia kan ada dua nih. Kubah sama cekungan. Kalau yang D ini, dia masuk kubah atau masuk cekungan? Ayo, masuk kubah atau ke cekungan? Dia ke arah dalam kan? Ke arah sini. Berarti dia masuk kubah apa cekungan? Cekungan. Cekungan, benar. Jadi dipnya itu ke dalam. Berarti dia cekungan. Tapi kalau kayak gini misalkan. Nah, itu namanya apa? Kubah atau dom. Gitu. Maka jawaban yang ini yang mana? A, B, C, D, atau tidak ada? Yang sinkline. Yang ini nih. A, B, C, D, atau tidak ada? B, Kak. B. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Kalau gitu, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, yang ini, batu gamping plastik dapat bertindak sebagai reservoir. Berdasarkan ukuran butir penyusunnya, nama batuan yang berukuran pasir adalah, ayo yang mana? Kakarenit, namanya mirip-mirip nih. Kakarenit, kalsilutit, kalsandit, kalsirudit, kalbiotit. Ingat di batuan sedimen itu kan kita bisa mengetahui ukuran butir sedimennya. Nah, kalau kita lihat ini di sini ada catatannya. Nah, yang bagian sini nih. Jadi batuan sedimen plastik ini, kok gini?
Nah, jadi kan yang plastik ini, itu kan ada yang kasar. Kasar ini seukuran pasir. Bukan yang kasar ini tuh seukuran pasir sama seukuran kerikil. Nah, terus ada yang halus. Yang halus ini seukuran lano atau lempung gitu. Nah, tadi yang ditanyakan pasir kan, maka jawabannya adalah kalsirudit. Tapi kalau yang ukurannya kayak seukuran lano atau lempung, maka itu kalsilutit. Kita lihat di sini, kalsirudit. Berarti jawabannya yang D, kalsirudit. Kalau kalsilutit berarti itu yang seukuran lanau atau lempung atau ukurannya kecil dari 1/16 mm. Kalau yang ini besar dari 1/16 mm. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke berikut ini. Nah, jadi di kebumian itu nggak cuman materinya itu full materi kebumian murni, tapi juga ada materi kimia, fisika, terus juga ada biologinya. Kalau tahun Fadil itu ada biologinya, kalau yang ini kimia. Jadi untuk anak kebumian itu lebih disarankan anak IPA. Ada yang anak IPS? Sekarang nggak ada ya? Oh, masih ada, Deng. Yang kelas 12 ya? Ada anak IPS nggak? Atau kelas 11 ke bawah semua? 11, 10 semua? Nah, jadi kalau di sini kita lihat berdasarkan ukuran C nih. Berarti pernah belajar senyawa alkana normal nggak? Pernah, Kak. Etana gitu. Nah, ya. Jadi itu ada pembagian-pembagiannya. Ada 10 kalau nggak salah ya. Yang 10 apa sih? 10. Jadi kalau urutan dari pertama nih, ada C-nya 1, H-nya berapa? Kalau C-nya 1? Kan C itu kan punya ini nih, 4 tangan atau 4. Ya, 4 tangan. Berarti satu tangan itu punya 1 H. Maka kalau satunya C-nya 1, maka punya 4 H. Tapi kalau C-nya 2, nah punya berapa H? 6, Kak. Punya 6. 6 H. Berarti C2 H 6. Kalau yang 3 berarti C3 H 8. 8. Kalau yang 4 berarti C4 H berapa? 10, Kak. 10. Mudah lah ya. C5 H-nya 12. 12. Terus nomor 6 C6 H-nya berarti 14. 7 C7 H-nya berarti 16. Nomor 8 C8 H-nya 18. Nomor 9 C9 H-nya 20. Terus nomor 10 C-nya 10 H-nya 22. Sekarang untuk nama-namanya. Kalau yang punya 1C itu namanya adalah bedain warna deh. Metana, Kak. Metana, benar. Terus yang C-nya 2? Etana. Etana. C-nya 3? Propana. Propana. Wah, hebat nih anak kimia. Terus nomor 4? Yang C-nya 4? Butana. Butana. Yang C-nya 5? Pentana. Pentana. Kalau C-nya 6 berarti Heksana. heksana. C-nya 7 namanya heptana. Kalau 8? Oktana. 9 nonana. Nomor 10 dekana. Nah, kalau kita lihat ke optionnya,
dia kan yang dari yang sedikit ke yang banyak, berarti ke sini kan. Kita lihat, yang ada metana nggak yang paling pertama? Nggak ada kan? Berarti lanjut ke etana. Nah, di sini mana yang etana yang itunya? Berarti kan ini nih, etana. Terus propana. Nih yang ini, butana. Yang ini pentana 5, heksana 6. Berarti jawabannya adalah yang E. Nah, bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Kalau gitu kita lanjut lagi ke bagian berikut ini. Gambar di bawah ini menunjukkan suatu jebakan minyak dan gas yang berupa struktur anti-clean. Jadi, biasanya minyak bumi itu terdapatnya di struktur yang anti-clean. Terus, minyak dan gas akan terperangkap dalam batuan reservoir yang bagian atasnya terdapat batuan tudung yang ini nih. Ini batuan tudung. Terus, dapat yang menahan minyak dan gas bumi tidak bermigrasi ke tempat lain. Jadi kayak itu nggak boleh bermigrasi atau berpindah dari tempat lain, tempat ini ke tempat lain gitu. Jadi dia caranya harus permeabilitasnya bernilai 0 dan atau mendekati 0. Jadi agar itu tidak berpindah. Sehingga dia butuh permeabilitas yang 0 atau setidaknya mendekati 0 gitu. Terus manakah pernyataan yang tepat? Berarti kan yang A kan benar nih. Pernyataan bahwa ini yang tepat. Berarti benar atau salah yang A? Benar, Kak. Benar. Terus yang B, batuan tudung harus memiliki porositas yang kecil. Benar atau salah? Benar kan? Apakah soalnya salah? Bentar. Kalau yang ini, batuan reservoir tidak perlu memiliki permeabilitas yang baik. Malahan sebaliknya. Jadi batuan reservoirnya itu harus punya permeabilitas dan porositas yang baik. Jadi di sini itu kan yang batuan tudung ini perannya itu menahan. Menahan berarti kan permeabilitas sama porositasnya harus rendah. Kalau yang reservoir ini tugas itu mengalirkan. Nah, jadi dia mampu mengalirkan ini cairannya dengan baik. Maka dia harus punya punya permeabilitas dan porositas yang baik. Terus batuan reservoir memiliki porositas yang sama dengan batuan tudung. Batuan reservoir memiliki porositas yang sama dengan batuan tudung. Ini jelas salah. Karena kan permeabilitas yang batuan tudung ini kan kecil. Sedangkan porositas sama permeabilitas yang batuan reservoir ini besar biasanya. Karena dia kan mampu menyalurkan atau mengalirkan gitu. Terus batuan tudung memiliki permeabilitas yang sama dengan batuan reservoir. Ini juga salah. Berarti ada dua opsi dong. A sama C. Tapi kayaknya yang paling bentar. Oh ya, pertanyaannya yang benar ya. Ini salah. Berarti jawabannya yang A. Sama B berarti ya. Kalau yang ini jelas salah. Ya, berarti jawabannya A dan B. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Enggak ada? Nah, satu lagi soal stratigraphi nih. Coba jawab dulu. Yang tadi kan syncline nih. Kalau yang ini anti-clean. Berarti yang mana nih? A, B, C, atau D? Yang mana? Yang A, B, C, atau D? Untuk geologi ini. A, Kak. Benar. Jadi kan dia deepnya ke arah luar. Maka yang anti-clean berarti kalau kita plot bentukannya kayak gini. Jawabannya adalah yang A. Mudah lah ya. Nah, balik lagi ke reservoir. Lihatlah gambar di bawah ini. Dalam suatu reservoir dapat terisi minyak, gas, dan air. Manakah pernyataan berikut yang benar? X, Y, Z. Nah, biar mudah menjawab soalnya, kita lihat dulu masa jenisnya. Di sini ada gas, air, sama minyak pilihannya.
gas, air, minyak. Di antara ini semua, manakah yang paling kecil massa jenisnya? Gas, air, atau minyak? Gas, Kak. Gas, berarti ini nomor 1, paling kecil. Yang paling kecil kedua, berarti yang besar nomor 2, air atau minyak? Minyak. Minyak, Kak. Yakin? Iya, Kak. Karena kan kalau kita campurin air sama minyak kan air yang di bawah kan. Berarti minyak nomor 2, ini nomor 3. Maka air nomor 3. Maka kalau kita lihat di sini, urutannya yang mana? X, Y, Z. Berarti X itu apa? Paling atas berarti paling rendah massa jenisnya. X adalah gas. Y adalah minyak atau air? Minyak. Terus ini adalah air. Maka jawaban yang benar adalah gas, minyak, dan air. Berarti jawabannya option yang B. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Nah, yang terakhir kah? Oh ya. Ini soal esainya. Oh ya, esai soal yang satu lagi itu di skip karena tadi lupa materi kimianya. Itu kalau nggak salah materi kimia kelas 11, tapi tadi lupa cara ngerjainnya. Jadi kita skip yang itu, kita lanjut ke yang ini. Ke question nomor 2 kalau nggak salah. Nah, soalnya adalah dalam suatu kegiatan eksplorasi migas dilakukan pemetaan geologi. Pemeta geologi menemukan urutan stratigrafi batuan dari 4 tempat A, B, C, dan D. Seperti gambar di bawah ini dengan menciri fosil untuk masing-masing lapisan nomor 1 sampai 5. Urutan gambar digambarkan yang tertua di bagian bawah. Soalnya adalah fosil nomor berapakah yang dijadikan fosil indeks, yang bisa dijadikan fosil indeks, terus fosil nomor berapa yang umurnya paling tua. Nah, di sini kita bisa menggunakan garis stratigrafi. Jadi, untuk menjadi sebuah fosil indeks, fosil itu sama kayak satu fosil, satu lapisan. Satu fosil, satu lapisan. Jadi fosil ini itu jadi perwakilan, ibaratnya jadi perwakilan lapisannya. Berarti satu fosil itu bisa menentukan umur sebuah lapisan kalau dia itu cuma ada pada satu lapisan tertentu gitu. Jadi nggak ada di lapisan atasnya atau di lapisan bawahnya lagi. Cuma ada di satu lapisan. Karena dia cuma jadi perwakilan. Kalau jadi perwakilan kan nggak mungkin dia mewakili yang lain-lain kan. Misalkan nih Jokowi perwakilan PDI. Jadi nggak mungkin dia jadi ngewakilin Perindo atau PKS gitu. Kira-kira kayak gitu. Kalau yang fosil indeks yang di bagian sini, berarti yang satu fosil, satu lapisan satu fosil. Terus sebelum itu kita bisa ngeplot dulu. Yang ini kan, ini sama nih. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, terus yang ini, oh ya, dari sini kita bisa melihat nih, mana yang bisa dijadikan fosil indeks. Kita eliminasi dulu. Kalau yang di sini berarti yang nggak bisa dijadikan fosil indeks yang mana? Yang ini kan. Karena dia ada 2. Maka itu tereliminasi. Ini tereliminasi. Ini juga ada di sini. Berarti yang bisa tuh 4, 6, 7, 2, 9 sejauh ini. Terus kalau kita plot lagi, yang ini mana ya? Oh, ini ada di sini. Terus yang 6 juga ada di sini. Ini ada di sini. Yang ini ada di sini. Nah, si bintang nggak ada lagi. Tapi bintang bisa jadi dia ada di atas sini. Karena dia berurutan nih. Udah mulai kelihatan nih urutannya. Terus, si siput, apakah dia bisa jadi fosil indeks? Kita lihat. Siput cuman, wait a minute. Oke. Siput bisa jadi fosil indeks. Kenapa? Karena bisa jadi dia hidup di zaman yang sama dengan yang 1 sama 2. Nah, yang bisa kita eliminasi di sini yang mana dulu? Yang ini kan, karena dia nggak ada temennya nih, tempat lain. Terus, yang siput otomatis eliminasi juga karena dia ada banyak. Nah,
kalau kita plot lagi, si ini ke sini, terus ini ke sini, terus ini ke sini, terus ini ke si bintang tadi. Oh, bintangnya tadi di atas ini ya. Di atas ini bintang. Ini ke arah sini. Sini. Terus di atasnya ada ikan nomor 8. Oh, ini nggak jadi coret deh. Bisa jadi dia gitu. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, untuk spasi nomor berapa saja yang bisa jadi Chomsky index, maka jawabannya adalah yang nomor 4, terus 6, 7, 2, 9, terus yang baru ini 1, siput, terus yang satu lagi, udah itu aja kayaknya yang bisa jadi fosil indeks kita di soal nomor 1. Terus untuk soal nomor 2, fosil nomor berapakah yang umurnya paling tua? Nah, coba lihat berdasarkan fosil indeksnya aja. Jadi yang lain kita abaikan. Kenapa? Yang nggak masuk fosil indeks itu kita abaikan karena dia nggak mewakili sebuah zaman. Kan kita menentukan umur fosil itu kan berdasarkan zamannya. Nah, fosil paling tua berarti yang paling bawah. Nah, yang paling bawah. Jadi kalau kita misalkan nih, kita mau bikin perlapisannya. Membikin perlapisannya. Yang paling bawah berarti yang nomor 4 kan. Nomor 4. Di atasnya ada yang nomor 6. Di atasnya ada yang nomor 6, benar. Di atas yang nomor 6, itu ada yang nomor 7. Coret. 7. Ada nomor 2. Terus ada nomor 9. Nah, kita lihat lagi. Di atas nomor 9. Oh, bentar. Ini kan yang 2 sama yang nomor 1. Berarti ada 2 di sini. Terus di atas yang nomor 9. Nih, di atas nomor 9 ini ada nomor 8. Nah, berarti urutannya kayak gini. Dari yang tua ke yang muda. Maka, untuk umur fosil yang paling tua yang mana? Ayo, coba tebak yang mana? Dari sini. Yang nomor 4. Jadi ini adalah fosil tertua. Nah, sampai sini apakah bisa dipahami untuk yang nomor 2 ini, yang esai ini? Atau ada pertanyaan? Kak, Gimana? nanya itu yang lapisan C di bawahin nomor 4 kan masih nomor 10, Kak. Itu nggak bisa dianggap sebagai yang paling tua, Kak? Nah, yang nomor 10 ini, itu kan, Oh iya, ini ada nomor 10 ya. Nah, sebenarnya ini bisa kita apa namanya itu? Kita sebutin sebagai yang tertua. Jadi nggak kelihatan tadi. Di bawah nomor 4 kan ada nomor ini nih. Nomor 10. Nah, terus ini ketinggalan ya. Nomor berapa nih? 6. Pasangannya 5 ya. 5. Terus ada lagi kah yang ketinggalan? Ada nggak yang ketinggalan selain itu? Oh, nggak ada. Aman ya. 4, 6, 7. 7 seumuran sama S7 sendiri. 6 seumuran sama yang 5. Terus 7. 2 seumuran sama ini. Terus di atasnya 2 ada bintang. Nomor 9. Terus di atasnya ada, oh ya benar. Berarti yang paling tua itu nomor 10. Karena dia berada di bawah posisi nomor 4. Nah, yang si kayak siput ini, yang nomor 3 ini, itu nggak bisa kita tentukan umurnya karena dia ada di mana-mana gitu. Di nomor 6 ada, di nomor 6 ada, nomor 7 juga ada,
nomor 9 juga ada, terus di nomor 10 juga ada. Ada lagi kah? Oh, nomor 7 juga ada. Jadi kayak dia di mana-mana, nggak bisa kita tentuin berapa umurnya. Nah, sampai sini apakah bisa dipahami? Ataukah masih ada pertanyaan? Atau koreksi mungkin? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Nah, itu soal terakhir. Karena sudah selesai soalnya, maka selesai pelatihan kita hari ini. Terima kasih udah hadir dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Oh ya, ada yang harus ke nasional nggak di sini?